Di kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Ini renungan pagi hari ini. Di sini judul perikopnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di ayat yang pertama ini, orang yang berbahagialah adalah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang di luar Tuhan, tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sini bahwa orang benar itu berbahagia orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi hidupnya benar, hidupnya kudus, maka dia akan berbahagia. Dan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca saja, tetapi juga dilakukan, saudara-saudari ya. Jadi jikalau kita mau hidup kita bahagia, dan kita harus suka kepada Taurat Tuhan. Taurat Tuhan di dalam perjanjian lama itu 10 perintah arah itu ya, saudara-saudari ya. Tetapi di dalam perjanjian baru itu adalah hukum kasih. Jadi kita melakukan hukum kasih, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita melakukan hukum kasih, maka kita disebut orang yang berbahagia. Kenapa orang yang mempunyai hati takut akan Tuhan itu disebut berbahagia? Jadi gini saudara-saudari ya, ini contohnya saya mau kesaksian tentang kehidupan saya. Saya ini orangnya yang tadi saya sudah ceritakan, saya ini orangnya gampang kepahitan, saudara-saudari ya. Lalu saya mengalami suatu penyakit sampai harus di meja operasi, saudara-saudari ya. Nah di situ kepahitan saya jadi luntur. Lunturnya bagaimana? Oh, rupanya orang yang di luar Tuhan dalam arti gampang kepahitan, gampang marah, ngomong kasar. Ini saya kesaksian diri saya sendiri, saudara-saudari ya, di konten video saya, di khotbah saya selalu saya saksikan seperti ini, bahwa kepahitan saya mendatangkan penyakit, saudara-saudari ya. Jadi itu kesalahan saya sendiri. Jadi setelah saya mengalami penyakit, pergumulan, maka saya sekarang menjadi lebih rendah hati. Makanya saya bisa pelayanan seperti ini. Tadinya saya nggak bisa khotbah, saudara-saudari. Saya tidak bisa khotbah, bersaksi secara umum maupun ceramah nggak bisa. Tetapi karena saya mengalami pergumulan penyakit, jadi saya dipulihkan Tuhan. Maka puji nama Tuhan, saya pada kesempatan hari ini bisa di hadapan saudara-saudari untuk membawakan saat teduh, berkhotbah, berceramah, dan kesaksian juga, dan membawa firman yang pastinya ya. Baik, dan ayat yang ketiga kita lanjutkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kalau pohon di tepi aliran air itu pasti subur, saudara-saudari ya. Di ayat ini dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi setiap musim buah mangga ya tumbuh mangga, musim buah salak ya tumbuh salak. Itu subur banget. Kalau dia di ayat ini perumpamaannya itu, kita kalau melakukan firman Tuhan, maka kita itu kayak pohon yang subur, saudara-saudari ya. Ayat selanjutnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan, takut melanggar perintah Tuhan, melakukan hukum kasih dengan kerendahan hati, maka yang diperbuat kita pasti berhasil. Nah, yang berhasil di sini tanda petik ya, saudara-saudari ya, yang sesuai rencana kehendak Tuhan. Karena kalau sesuai rencana kedagingan kita, itu akan menyesatkan kita. Jadi kalau Tuhan memberikan kita jawaban doa, itu pasti sesuai rencana kehendak Tuhan untuk kebaikan ke depan. Kalau kita kan maunya kan, yang penting sekarang lah aku cepat sembuh. Ini contohnya saya, aku pengen cepat sembuh Tuhan, gini. Tapi ingat, kalau kamu cepat sembuh, kamu nanti balik ke dosamu lagi enggak? Contohnya saya mengalami penyakit sampai komplikasi, sampai operasi. Kalau kamu tiba-tiba sembuh, twing gitu kan, kamu nanti lakuin dosamu itu lagi enggak? Kadang Tuhan itu mengetes doa kita juga loh, saudara-saudari ya. Jadi jangan saudara-saudari itu jemu-jemu berdoa.
Kadang doa itu tidak dijawab Tuhan atau doa itu tidak dikabulkan Tuhan demi kebaikan kita, saudara-saudari ya. Baik, ayat yang selanjutnya saudara-saudari, ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi di sini dikatakan bahwa sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang yang biasanya melakukan banyak kesalahan atau melakukan banyak dosa, itu biasa itu nggak akan tahan kalau dituduh-tuduh terus seperti itu ya saudara-saudari ya. Jadi nggak akan kuat dihakimi, bahkan bisa menyangkal aku nggak ngelakuin ini kok, padahal dia jelas-jelas melakukan itu, ada buktinya seperti itu ya. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus betul-betul hidup suci, kudus, benar, saudara-saudari ya. Seperti itu. Baik, ayat selanjutnya, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi kalau orang itu jelas-jelas suka melakukan maksiat, melakukan dosa, berkumpul dengan orang-orang yang benar, melakukan kebenaran firman Tuhan, satu hal, mereka tidak akan kuat. Jadi kan kita kalau orang benar itu yang diomongkan kebenaran kan ya. Makanya dari itu orang yang berdosa kalau berkumpul dengan orang benar, biasanya kasihan orang berdosanya nggak kuat. Karena kita orang benar pasti ngomong firman Tuhan. Contohnya video saya live sekarang ini kan pembahasannya tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nggak mungkin ada orang yang ibaratnya suka berbuat maksiat, berbuat dosa, dia betah lama-lama di sini. Paling lama cuma di scroll doang gitu kan. Jadi seperti itu saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya ya saudara-saudari ya. Ayat yang ke-6, yang terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ingat, Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang berdosa menuju kebinasaan. Begitu artinya ya saudara-saudari ya. Jadi seperti itu saudara-saudari. Jadi di sini saya mau membawa perenungan firman Tuhan bahwa di sini di Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, jalan orang benar dan jalan orang fasik saudara-saudari ya. Baik, kiranya benih kebenaran firman Tuhan dapat tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus yang mau didoakan, silakan saudara-saudari tuliskan doa saudara-saudari, biar kita sama-sama bersatu dalam pokok-pokok doa kita, agar saudara-saudari juga bisa dikuatkan dalam imannya melalui doa juga saudara-saudari ya. Jadi saya di sini mau menekankan agar saudara-saudari itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya secara pribadi memang sangat sulit untuk menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Tetapi saya berdoa meminta Roh Kudus agar Roh Kudus memberikan saya kekuatan untuk saya dapat takut akan Tuhan saudara-saudari ya. Karena seperti ini ya saudara-saudari ya. Kita hidup ini kan di dunia. Di dunia itu kan penuh dengan keinginan daging dan hawa nafsu yang pastinya ya. Jadi kita itu kadang tuh kalau udah bertemu dengan orang yang di luar frekuensi ya kata orang dunia ya, sefrekuensi atau satu tujuan itu pasti susah. Contohnya nih, saya mempunyai komunitas yang seperti ini ya, komunitas persekutuan doa seperti ini, persekutuan penyembahan seperti ini. Lalu tiba-tiba bertemu dengan orang duniawi. Orang duniawi kan pasti ngomongnya gini, mohon maaf ya saudara-saudari, ini orang kurang kerjaan banget sih, goblok banget sih, kan seperti itu. Bikin konten rohani kayak gini, apa untungnya gitu kan? Nggak ada untungnya, ibarat orang nggak ada duitnya gitu kan. Tetapi dia nggak tahu bahwa konten ini sangat memberkati dalam hal rohani. Contohnya, ada kesaksian, ada orang yang menonton konten rohani atau membaca Alkitab, dia tidak jadi bunuh diri, dia tidak jadi berbuat dosa saudara-saudari ya, tidak jadi berzina misalnya seperti itu kan. Jadi kita itu selalu bersaksi aja, selalu bersaksi sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kok saudara-saudari, bahwa saudara-saudari yang menonton konten saya ini, pasti saudara-saudari juga mengalami pergumulan masalah. Makanya kita adakan seperti ini, seperti
Di sini kita kan prioritasnya belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bersama, saling mendukung. Jadi kita di sini tuh sama-sama belajar untuk dengan kerendahan hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Terkadang orang itu kan sombong rohani ya, maksudnya alah ngapain sih saat teduh, aku kuat kok menjalani hari-hariku. Nggak bisa seperti itu ya saudara-saudari ya, kita butuh Tuhan, kita butuh saat teduh, kita butuh baca Alkitab. Jadi walaupun saya sudah kuliah, gelar sarjana, ataupun saya sudah melewati berbagai macam kehidupan, tapi saya butuh Tuhan. Saya tetap merendahkan diri saya di hadapan Tuhan agar saya kuat menjalani hari-hari saya, saudara-saudari ya. Jadi saya meminta kepada saudara-saudari untuk saudara-saudari itu bersaat teduhlah, 15 menit kah, 20 menit kah, setengah jam kah, 1 jam kah. Karena saat teduh itu sangat penting ya saudara-saudari ya untuk kehidupan rohani kita ya pastinya ya.